Oke, kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham KLBF atau KB Pharma Tbk. Di sini untuk laporan keuangan yang kuartal pertama yang 2024. Ini kuartal pertama, kita lihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kali ini. Apakah ada hal menarik lainnya? Di sini ada presiden direkturnya yaitu V. Jongtius, kemudian ada direkturnya yaitu Kartika Setiabudi. Untuk alamat kantor mereka ada di Gedung Kalbe ya, di Gedung Kalbe seperti biasa. Dan di sini untuk laporan keuangannya ini dia disajikan itu nilainya satuan penuh, tapi bentuknya itu rupiah. Kas dan setara kas, wah ini meningkat nih. Dari 3 triliunan, 3,2 triliunan sekarang menjadi 4 triliunan. Piutang usaha, oke, dia meningkat juga, dia pihak ketiga lebih baik ya. Masih agak bagus. Tapi dia persediaannya dia berkurang, kurang lebih sekitar 200-an miliaran gitu. 200-an hingga 100-an hingga 200-an miliaran total asetnya. Untuk yang total aset lancar ini ya. Dari 15,9 triliunan sekarang menjadi 17,4 triliunan. Nah, ini bisa lihat di sini. Ini total asetnya kita lihat. Oh, tadi ini ada tagihan retribusi pajak. Dia meningkat dari 128 miliaran menjadi 132 miliaran. Bahkan saya tetap meningkat. Total asetnya dari 27 triliunan sekarang menjadi 28,9 triliunan. Nah, ini setidaknya dia mengalami peningkatannya. Agak cukup bagus sih menurut kami. Total hutangnya kita lihat. Utang bank jangka pendek dari 120 miliaran sekarang menjadi 126 miliaran, dia meningkat sedikit aja ya. Utang usaha meningkat cukup banyak yang pihak ketiga. Ini semua pihak berhasil sebenarnya kalau kita bilang dari yang presentasinya saya meningkat cukup banyak juga. Utang lain ini ada juga, pokoknya total hutang jangka pendek dari 3,2 triliunan sekarang menjadi 4 triliunan. Berarti dia peningkatan kurang lebih sekitar 800 miliaran gitu lah ya. Dan ini kalau kita lihat di sini, ini ada juga utang pajak meningkat 200-an menjadi 400-an miliaran. Seharusnya penjualannya meningkat sih. Kalau utang pajak meningkat, ini total hutangnya dari 3,9 triliunan sekarang menjadi 4,8 triliunan. Berarti kurang lebih dia meningkat sekitar 900-an miliaran. Nanti kita lihat penambahan ekuitasnya itu berapa. Nah, ini tadi utang kan meningkat 900-an miliaran. Kalau kita lihat ini peningkatan ekuitasnya kurang lebih sekitar 1 triliunan. Berarti masih cukup banyak jika dibandingkan dengan peningkatan hutang tadi ya. Liabilitas sama dengan hutang. Nah, untuk penjualannya, ternyata memang meningkat lebih banyak. Kali ini dia lebih bagus dari 7,8 triliunan sekarang menjadi 8,3 triliunan. Bahkan beban pokoknya meningkat, laba brutonya dari 3,2 triliunan sekarang menjadi 3,3 triliunan. Oke, cukup bagus. Beban umum dia meningkat sedikit, wajar. Beban penelitian wajar, dia meningkat gak gitu banyak sih. Jadi kami lihat ini agak wajar ya. Apalagi penghasilan bunga dia meningkat cukup bagus sih. Dari 23 miliaran menjadi 40 miliaran. Laba periode berjalan dari 800 miliaran sekarang menjadi 987 miliaran. Ini cukup bagus ya, di mana terdapat peningkatan sekitar 100-an miliaran. Nah, ini menurut kami perusahaannya memang cukup bagus. Kita lihat pembayaran kepada pemasok. Oh, dia berkurang ya. Pembayaran kepada pemasok dia berkurang dari 4,9 triliunan sekarang menjadi 4,5 triliunan. Walaupun kalau kita lihat di sini yang tadi itu labanya kurang lebih kan 100-an miliaran itu selisihnya. Tetapi ternyata pembayaran kepada pemasok selisihnya 400-an miliaran. Nah, itu berarti tahu sendiri ya. Bila dia membayar kepada pemasok lebih banyak, itu berarti kan labanya itu sebenarnya gak gitu meningkat ya. Tetapi kita perlu lihat juga. Dia persediaannya itu kalau mau lihat lebih realnya itu lihat dari secara jangka panjang. Secara 5 tahunan jadi bisa dilihat gimana peningkatan persediaannya dan apakah dia berbanding lurus dengan peningkatan dari labanya itu sendiri. Nah, jadi semua itu perlu dilihat.
Nah, ini kepemilikannya. Kita lihat apakah ada penambahan atau tidak. Tapi nggak ada penambahannya di sini ya. Ibaratnya nggak ada penambahan kepemilikan ataupun kepemilikan entitas tanah yang baru. Nah, ini ada disebutkan untuk pada tanggal 31 Maret, KGB, KBI, GKN, dan GPM belum memulai kegiatan usaha komersial. Nah, ini entah kenapa mereka belum memulai, cuman kalau misalnya ketika mereka sudah memulai kegiatan komersial, seharusnya itu hanya ada beberapa kemungkinan, ada 2 kemungkinan. Antara dia bebannya menjadi lebih banyak, sedangkan labanya berkurang, ataukah dia menghasilkan lebih banyak daripada hutangnya gitu ya. Ini kita skip. Tapi KB Pharma ini kalau kita lihat memang dari tahun ke tahun ini sebenarnya cukup bagus ya untuk yang penjualnya dan lain-lain. Mereka memang konsisten mencetakkan keuntungan. Apalagi kemarin ya yang COVID ya. Itu kan labanya meningkat cukup drastis sehingga harga sahamnya pun meningkat. Dan kalau kita lihat dari pas COVID hingga sekarang memang harga sahamnya itu terus mengalami penurunan. Tetapi kalau jika dilihat dari yang kinerjanya seharusnya nggak gitu terlalu buruk ya. Memang mungkin ada sedikit penurunan keuntungannya. Nah, ini ada kasnya. Kasnya mereka ada simpan yang US dollar, ada di Citibank di Jakarta, ada di Singapura juga. Kemudian ada di Myanmar, ada dan lain-lain gitu lah ya. Ini ada euro mereka simpan di Citibank. Itulah mengapa kami lihat untuk beberapa perusahaan besar memang kebanyakan misalnya mereka ada yang di Singapura, di Asia Tenggara lainnya atau gimana, mereka itu rata-rata taruh di Citibank. Karena apa? Karena Citibank itu dia untuk beberapa negara itu dia internasional ya, jadi lebih mudah ditemukan juga. Nah, cobalah kalau Anda ke Singapura ataupun ke Myanmar, ke tempat-tempat lainnya, pasti akan menemukan di mana Citibank itu selalu ada di sana. Karena ini sudah merupakan bank internasional, jadi cukup gampang ya. Ini dolar AS adalah dolar Singapura di MUFG Bank di Singapura. Ini depositonya sini. Nah, ini mereka ada taruh di beberapa bank ya. Untuk dolar AS kita lihat ini peningkatannya cukup banyak, 4,25% menjadi 5%. Kalau yang rupiah biasa-biasa saja. Dolar Singapura apalagi cuma tetap aja ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa orang sudah mulai menaruh depositonya itu dalam bentuk US dollar. Mengapa? Maksudnya dia karena inflasi juga ya. Banyak mata uang mereka terus meningkat ketika suku bunganya dinaikkan, sedangkan untuk yang rupiah agak sedikit melemah ya saat ini. Ini ada pihak berelasi, ada lancar dan lain-lain. Kemudian pihak ketiga lebih dari 90 hari. Ini sebenarnya nggak gitu apa sih? Maksudnya dia masih oke lah ya untuk cash flow-nya, di mana di sini 200 miliaran dari 3 triliunan. Masih cukup oke sih. Kalau ini yang 2023, aset keuangan lainnya kita lihat di sini, ini semua rata-rata hampir sama sih.
Kecuali deposito berjangkai rupiah kemarin ada, sekarang jadi gak ada. 15 miliaran jadi gak ada ya. Ini KB Pharma ini memang sudah merupakan perusahaan yang besar ya kalau kita lihat di sini. Bahkan dia ada ekspor dan lain-lain, dan jumlah ekspornya sudah angkanya tidak tak kecil lagi ya, maksudnya sudah cukup besar. Ini aset tetap bisa dilihat di sini. Ya, ini kita skip. Ini apa nih? Ini ada Goodwill, Piranti Lunak Komputer. Nah, ini utang banknya. Utang bank mereka paling banyak di Citibank yang di Jakarta. Kemudian ada Bank DBS, MUFG Bank di Jakarta. Pokoknya dia sedikit meningkat dari 120 miliaran sekarang menjadi 126 miliaran. Tapi itu yang jangka pendek. Jangka pendek itu gimana? Jangka pendek itu ibaratnya dia hutangnya itu kurang lebih sampai 1 tahun saja, ataupun di bawah 1 tahun itu termasuk yang jangka pendek. Kalau yang jangka panjang itu di atas 1 tahun gitu ya. Dia patokannya itu hanya di 1 tahun gitu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang penjualnya ya. Ini informasi segmennya. Oh, tapi ini udah lanjutan sih. Kita lihat ada obat resep, produk kesehatan dan nutrisi. Ini 2 triliunan, 1,2, 2,1 triliunan. Oh, ini laba brutonya ini kayak paling apa itu produk kesehatannya. Produk kesehatan itu dia ibaratnya dari penjualan, persentase dari penjualan hingga labanya itu kayaknya lebih menguntungkan yang penjualan produk kesehatan. Sedangkan untuk nutrisi sama yang untuk obat resep kayak hampir sama ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya. Di sini kalau kita lihat nih kayak penjualannya 1,2, 1,248. 214. Kayaknya nutrisi ini cukup meningkat ya untuk yang penjualannya. Tapi semua rata-rata meningkat sih. Semua rata-rata meningkat. Memang kalau menurut kami ya, seperti untuk industri yang obat-obatan gini ataupun produk kesehatan itu sesungguhnya banyak sekali orang yang kalau misalnya dia udah beli dengan produk ini, dia rasa pas akan terus membeli produk itu. Mereka gak akan lari ke tempat lain. Biasanya seperti itu ya. Ataupun tergantung resep dokter juga. Cuman kan seharusnya industri ini merupakan industri yang bagus menurut kami. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk yang domestik ini penjualannya itu bahkan meningkat 7,3 triliunan sekarang menjadi 7,9 triliunan. Dan semua rata-rata meningkat kalau kita lihat di sini ada distribusi dan logistik, obat resep, produk kesehatan dan nutrisi. Ini semua rata-rata meningkat sih, cukup bagus ya menurut kami ya. Beban pokok penjualan, bahan baku dan kemasan yang digunakan 1,5 triliunan. Pembelian 300-an miliaran. Nah, seperti yang tadi kita lihat ya, banyak kalau kita lihat memang labanya kan sekilas mengalami peningkatan. Tapi kan kita perlu lihat juga apakah
persediaannya berkurang atau enggak, bahan baku yang digunakan dia membelinya itu dia berkurang atau enggak. Jadi kita bisa tahu sebenarnya labanya itu ternyata enggak gitu apa ya. Ini beban penjualan bisa lihat di sini. Promosi pun sudah mulai berkurang dan lain-lain. Ini beban umumnya. Pokoknya gajinya meningkat ya. Ini gajinya meningkat cukup bagus. Nah, ini transportasi dan pengiriman. Nah, 1,7 miliar menjadi 2 miliaran. Beban penelitian dan pengembangan. Nah, ini pun merupakan sesuatu yang penting ya. Kalau dia meningkat ini saya cukup bagus juga karena memang gimana ya, ibaratnya penelitian itu perlu, apalagi untuk perusahaan besar. Jadi itu bisa membantu Indonesia itu menjadi lebih baik lagi, produknya menjadi lebih baik lagi. Dan jika produk lebih baik lagi, ini kan dikenal sebagai produk dari Indonesia, jadi bisa lebih terkenal gitu ya. Ini perjanjiannya, ini kita skip. Dan ini kita lihat, ini pada tanggal 5 April perusahaan menyampaikan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan. Wah, ini ada pembelian kembali, saya cukup bagus sih. Pakai itu saya ada kami sekian, terima kasih, saya investasi.